Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa sami'ul 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, bapak-bapak hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih dapat berkumpul bermuajahah, bertemu kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama ta'lim, bersama-sama ngaji. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas duduknya kita di masjid ini, hadirnya kita di masjid ini, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan tambahkan wawasan, pengetahuan serta ilmu yang bermanfaat, dan senantiasa kita mendapatkan limpahan barokah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah rahmat Allah, mari kita lanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali rahimahullah, yang insyaallah pada kesempatan ini kita sampai di bagian yang ketiga, Al-Qismus Tsalis, tentang pergaulan kita, hubungan kita, baik hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla dan juga hubungan kita, muamalah kita dengan sesama. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji atau membahas bagaimana adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini kita akan lanjutkan bagaimana adab kita dengan sesama. Dimulai dengan adab seorang guru. Adabul alim, adab atau tata krama orang yang alim, orang yang berilmu, guru. Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab ini, Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kunta aliman fa adabul alimi. Maka jika kamu seorang yang alim, maka adab orang alim itu adalah pertama al-ihtimalu, menanggung, artinya sabar dalam menanggung beban. Ihtimal. Jadi adab seorang alim, guru, orang yang berilmu, ini adabnya pertama, ya kudu sabar dalam menanggung beban. Ya tentu beban itu dalam arti beban dalam berdakwah, dalam menyampaikan ilmu, dalam menghadapi murid-muridnya. Ya. Dan murid-murid itu bermacam-macam tingkatannya. Ada yang cerdas, ada yang sedang, ada yang bodoh, macam-macam. Nah, maka ini perlu kesabaran ya, dalam menyampaikan ilmunya. Kadang juga ya, murid
Ada yang rajin, ada yang tidak, kan begitu. Jamaahnya banyak, jamaahnya sedikit. Ini juga bagian daripada ihtimal. Jadi adab orang yang alim, dia harus sabar dalam menghadapi beban. Belum beban kehidupannya lagi. Beban kehidupan di mana dia fokus waktunya untuk mengajar. Waktunya bukan untuk mencari duit, ya, bukan untuk mencari pekaya, tapi mengajarkan ilmu. Nah, ini bagian daripada adab. Ya, jadi adab orang yang alim harus sabar dalam menanggung beban seperti itu. Yang kedua, waluzumul hilmi. Luzumul hilmi artinya selalu santun, selalu bersikap santun, ya, lemah lembut, tidak beringas, tidak kasar, tapi selalu santun dalam memberikan pengajaran, dalam memberikan pelajaran. Bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi bagaimana juga menjadi tauladan. Nah, inilah sosok seorang guru, orang yang berilmu. Tutur katanya juga lembut santun, tidak mencaci maki orang lain dalam pengajarannya, ya. Tidak menjelek-jelekan orang lain. Luzumul hilmi. Kemudian yang ketiga adalah wal julusu bil haibati ala simtil wiqari ma'a itraqir ra'si. Adab orang alim lagi adalah duduk dengan penuh kewibawaan, ya, disertai rasa takut, itu haibah. Ala simtil wiqar, dengan sifat sifat ketawaduan, kerendahan, disertai menundukkan kepala, selalu menundukkan kepala, duduk dengan rasa takut, ya, penuh dengan wibawa. Ini serta menundukkan kepala. Ini bagian daripada adab. Ya. Barangkali yang dimaksud tidaklah sombong, menyombongkan diri, membusungkan dada, ya. Jadi duduknya saja seperti raja, tidak. Tapi bagaimana seorang alim itu ta'zim terhadap ilmunya, menghormati terhadap ilmunya. Jadi penuh dengan rasa takut, tapi takut benar-benar kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi penuh dengan kewibawaan. Kemudian yang keempat, wa tarku takabburi ala jami' ibadi illa ala dzulmati zadron lahum ala dzulmi. Tidak takabur terhadap semua orang kecuali kepada orang-orang yang zalim, sebagai balasan kepada mereka atas kedzalimannya. Jadi tidak takabur, tidak takabur kepada semua orang. Ya. Jangan mentang-mentang misalnya dia alim, seorang guru yang banyak ilmunya, banyak wawasannya, lalu takabur, membangga-banggakan diri dengan kedudukannya, dengan ilmunya, lalu menganggap orang lain itu bodoh, menganggap orang lain itu ya tidak selevel dengannya. Jadi takabur, menyombongkan diri dengan ilmunya itu, merasa dirinya mungkin lebih pintar, hafal Al-Quran, hafal hadis, ribuan hadis, atau menguasai berbagai macam fan ilmu. Ini kesombongan. Kecuali kepada orang yang zalim. Nah, itu perlu dilawan dengan kesombongan. Ya.
Karena orang-orang yang berbuat dolim, orang-orang menganiaya itu artinya perlu dicegah, ya, perlu dicegah. Maka ya mencegahnya itu ya dengan mengimbangi, ya. Jadi dengan kesombongan ya tidak masalah. Dengan kesombongan dalam rangka mencegah perbuatan kedzalimannya. Ya. Kan bisa saja ada orang yang tadi berbuat dolim karena kedudukannya, karena statusnya, karena jabatannya. Ya. Maka kalau kita misalnya biarkan, nah ini bisa berbuat semena-mena, maka perlu dilawan dengan takabur. Ya bisa misalnya membanggakan apa begitu. Dia membanggakan misalnya pengetahuannya, jadi debatlah dengan pengetahuan yang lebih. Atau barangkali misalnya membanggakan ya keturunannya misalnya. Ya bisa juga dengan ya, membanggakan dengan keturunan juga. Nah, itu boleh kalau tujuan untuk mencegah kezaliman dalam konteks takabur ini. Tapi kalau misalnya tidak ada kezaliman ya tidak boleh takabur. Yang kelima, wa itharu tawadhu'i fil mahafili wal majalisi. Wa itharu tawadhu'i artinya selalu tawadhu. Ya, mendahulukan sikap tawadhu fil mahafali di tempat-tempat umum wal majalisi dan majelis-majelis. Selalu tawadhu. Jadi mencerminkan, artinya mendahulukan tawadhu, jangan sombong. Tapi ya tawadhu. Ya. Tawadhu ya tidak menonjolkan keahliannya. Tidak menonjolkan kemampuannya, gitu ya. Itu tawadhu. Misalnya ada orang yang membanggakannya biasa saja, artinya sama-sama ya orang yang belajar, gitu. Tidak punya apa-apa, ya. Ilmu pun hanya secuil, setitik. Nah ini untuk contoh tawadhu. Ya. Jangan membanggakan dengan keahliannya. Kecuali tadi kepada orang yang zalim. Yang keenam, wa tarkul hazli wad du'abah. Meninggalkan sikap bergurau dan sembrono. Jadi tidak bergurau dan juga sikap sembrono. Tidak banyak bergurau sampai misalnya kadang kata-kataan gitu ya, yang akhirnya bisa menyinggung perasaan orang lain. Karena ya kan kebanyakan gurauan, ya, kebanyakan candaan, sehingga akhirnya tidak terasa mungkin bisa menyinggung orang lain. Apalagi misalnya sampai tidak mencerminkan seorang yang alim. Jadi ini mencingkrak gitu ya. Kebanyakan gurauan. Yang ketujuh, warifqu bil muta'allimi wa ta'ani bil muta'ajrifi. Warifqu bil muta'allimi, lemah lembut bil muta'allimi terhadap orang yang belajar. Welas asih ya, terhadap orang yang belajar, mencari ilmu. Dan juga ya, orang yang sabar. Ya. Jadi lembut, welas terhadap orang yang mencari ilmu, terhadap orang yang belajar. Itulah sikap seorang guru kepada murid, ya, kepada orang yang menuntut ilmu, kepada orang yang belajar. Jadi menumbuhkan sikap welas,
terhadap orang yang belajar. Jadi tidak kasar, tidak kasar, tidak main pukul, ya lantaran misalnya belajarnya atau orang yang belajar itu bodoh, ya, atau mungkin ngeselin, macam-macam kan. Misalnya seorang guru, ya, terhadap muridnya, baik di madrasah ataupun misalnya di majelis. Ya, barangkali kita mengajar terhadap anak-anak ya tingkat madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah atau madrasah aliyah. Nah, ini barangkali bisa diterapkan dengan kita ya, berkasih sayang, mencontohkan sikap welas ya, terhadap murid-murid. Tidak kasar, ya, tidak kasar. Apalagi sampai berbuat aniaya misalnya. Dan hati-hati di zaman sekarang, ya. Apalagi zaman sekarang kudu hati-hati. Seorang guru, seorang ustadz misalnya, memukul muridnya, ya sudah itu bisa urusannya hukum. Ya. Orang tuanya nggak terima, lah udah. Gurunya di penjara, laporin ke polisi. Guru ngaji juga begitu. Ya barangkali mungkin zaman kita, Bapak sekalian, waktu kecil ya, kita ngaji misalnya di ustadz, ya nggak bisa disabet, dipukul pakai rotan, dipukul pakai sapu lidi, barangkali biasa saja. Barangkali biasa dulu mah ya. Nggak kapok. Murid nggak kapok, ngaji dimarahin, nangis, tapi ya besok ngaji lagi begitu. Tapi kalau sekarang nggak bisa diterapkan seperti itu. Bisa-bisa ustadznya yang berhenti. Kenapa? Lah ya itu. Orang tuanya nggak terima, anaknya dimarahin. Jangankan dipukul, dimarahin saja sampai nangis misalnya. Nggak terima orang tuanya. Apalagi kalau misalnya disabet, ada tandanya bekas misalnya merah. Ya sudah di kamera tuh. Di kamera sekarang ya sebagai bukti penganiayaan. Nah, ustadznya dilaporin ke polisi. Buktinya nih ada. Itu orang tua zaman now ya. Dan ustadznya dimarahin. Ustadz ini beranian mukul anak saya. Saya aja selaku orang tua nggak pernah mukul anak saya. Ini ustadz mawanian. Ustadznya dituding-tuding. Itu banyak kejadian seperti itu Pak ya. Akhirnya anaknya juga malas ngajinya, baru dimarahin aja udah kapok ngajinya. Ustadznya masuk penjara. Nah sudah, akhirnya nggak ada orang ngurung ngaji, nggak ada orang ngajarin ngaji. Pas pantas pada jendel anak-anaknya. Itu zaman now ya. Nah, tapi tetap sebenarnya pada zaman dulu seorang guru, seorang ustadz misalnya memukul, ya tentu bukan tidak ada alasan. Ini tentu alasannya mungkin sebagai ketegasan. Ya. Jadi bukan kekerasan sebenarnya. Ya kemungkinan tadi anak itu bandel, nakal, suruh hafal nggak mau hafal, kan disetrap itu, kan disangsi. Nah kalau misalnya lemah misalnya dalam mendidik, misalnya tidak tegas, lalu bisa-bisa ya anak juga kebiasaan. Jadi cuman dipahami kadang sekarang mah akhirnya kekerasan. Wa islahul balidi bi husnil irsyadi. Yang ke-8, wa islahul balid, memperbaiki ya, orang yang bodoh bi husnil irsyad, dengan bimbingan yang baik. Jadi mengasuh orang yang orang yang bodoh. Jadi al-balid dengan petunjuk yang baik, dibimbing, mampu membimbing murid-muridnya, membimbing ya dengan bimbingan-bimbingan yang baik.
Nah, tentu saja sebenarnya ini adab-adab orang yang berilmu ya. Kalau dalam kajian tasawuf ya mungkin mursyid, seorang mursyid, seorang yang membimbing, orang yang membimbing muridin, para muridnya, as-salikin, orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah, gitu ya. Itu sebenarnya yang dimaksud al-mursyid. Jadi dalam membimbing salikin, para muhibbin, itu inilah adabnya. Ya. Watarkul jaradi alaihi, dan tidak marah atas orang yang bodoh. Tidak marah dengan kebodohan muridnya. Ya. Tidak mengeluarkan kata-kata kasar. Misalnya muridnya bodoh ataupun tidak mengerti, ya tidak dikata-katain, geblek amat, bodoh amat, jendel amat, ya enggak begitulah. Ya, tapi sabar dalam menghadapi murid-muridnya yang tidak mengerti dengan penuh bimbingan. Dibimbing. Itulah memang tantangannya seperti itu. Wa tarkul anifati min qauli la adri, dan tidak berkata kasar untuk mengatakan la adri, aku tidak tahu. Artinya tidak masalah ketika seorang guru, orang yang alim, misalnya tidak mengerti sesuatu, barangkali pertanyaan atau apa, ya tidak perlu malu untuk mengatakan la adri, aku tidak mengerti, tidak tahu, atau wallahu a'lam, seperti itu. Ya. Jadi sehingga itu juga bentuk ketawaduan, atau sekaligus ya tidak merasa tahu, karena bisa berbahaya ketika ditanya misalnya tentang suatu masalah, ternyata dia tidak mengerti, ya, akhirnya menjawab tidak sesuai dengan ilmu gitu. Nah, ini kan bisa akhirnya bisa menyesatkan. Makanya ketika tidak tahu, tidak mengerti, la adri, tidak tahu, ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang ke-11, wasarful himmati ila sa'il wa tafahumi su'alahu. Yang ke-11 adalah memperhatikan orang yang meminta seraya memahami permintaannya, yang bertanya, ya. Atau memang ini dimaksud ila sa'il ini orang yang meminta dan meminta dan memahami pertanyaannya. Jadi perhatian terhadap orang yang bertanya atau meminta gitu. Jadi kalau bertanya barangkali berkaitan dengan ilmu, ya, dan memahami apa pertanyaannya. Atau juga sangat perhatian terhadap orang yang meminta-minta, baik secara materi, ya, dan memahami apa permintaannya. Yang ke-12, wa qabulul hujjati, menerima hujjah. Menerima hujjah. 13, wal inqiyadu lil haqqi birruju' ilaihi fil hafwati. Wal inqiyad, dan tunduk kepada al-haq, kebenaran, dengan merujuk kepadanya fil hafwati ketika terjadi kesalahan. Jadi menerima hujjah, menerima dalil, ya, barangkali ada pendapat yang memang lebih kuat, lalu kemudian juga ya menerima kebenaran, ya, menerima kebenaran dari orang lain, gitu. Menerima kebenaran dari orang lain, dan ya ketika terjadi misalnya kekeliruan ataupun kesalahan, mungkin saja diingatkan oleh orang lain. Kadang kalau sombong kan kita merasa alim, kita ini merasa guru, merasa kemudian diingatkan oleh orang lain tidak terima, ya kan? Tidak terima. Siapa lo? Emang sejauh mana kealimanmu? Jadi nggak terima ketika diberikan misalnya masukan, ya,
ataupun diluruskan karena ada kekeliruan, ada kesalahan. Nah ini sombong namanya ya, takabur. Jadi seorang mursyid tidak begitu. Seorang yang alim ya tentu akan menerima kebenaran sekalipun datangnya dari siapapun itu. Dia terima kalau itu al-haq. Dan itu adalah al-haq. Kemudian yang ke-14, waman ul muta'allimi an kulli ilmin yadurruhu. Yang ke-14, mencegah orang yang belajar, orang yang mencari ilmu dari setiap ilmu yang membahayakan. Jadi membimbing ya, dan melarang kepada orang yang menuntut ilmu, ya, kepada murid-muridnya, melarang dari segala ilmu yang akan membuat dia madarat, membuat celaka. Ya, ilmu apa? Ilmu itu macam-macam. Ilmu itu macam-macam. Dan yang tentu yang paling diharuskan adalah bagaimana ilmu itu bisa mengantarkan kepada Allah Ta'ala. Itulah ilmu yang sebenarnya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Wajib bagi setiap muslim. Nah, masalahnya ilmu apa? Apakah setiap ilmu, ya, setiap ilmu agama, ilmu umum, ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu matematika, macam-macam? Nah, tidak. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu yang bisa mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ilmu yang berkaitan hubungannya dengan ibadah kita, agama kita. Itu yang wajib kita cari. Seperti misalnya ketika kita sebagai muslim mukallaf, maka wajib kita mempelajari ilmu berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah. Kita belum bisa wudu, wajib hukumnya belajar tentang wudu. Kita juga wajib mempelajari tentang sholat, prakteknya sholat, bagaimana tata cara sholat. Begitu juga ketika kita misalnya harta kita sudah banyak, sudah mencapai nisab, wajib hukumnya belajar tentang zakat. Ketika sudah mampu untuk berangkat haji, wajib hukumnya belajar tentang manasik haji. Nah begitu, itulah ilmu yang wajib dipelajari, wajib dicari itu. Jadi tidak semua ilmu. Maka seorang guru, seorang mursyid ini mencegah jangan sampai orang-orang belajar itu mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat atau ilmu yang dapat membahayakan, seperti misalnya ilmu sihir, ya, ilmu apa, ya semacam ilmu yang dilarang itu, ya, ilmu sihir dan jenisnya, tentu ilmu-ilmu yang digunakan untuk menjauhkan diri dari Allah, dari ibadah. Nah, itu ilmu yang madarat. Ya. Sedangkan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikannya seseorang itu semakin takut kepada Allah. Nah, ini penekanannya. Jadi yang disarankan, ilmu yang menjadikan seorang itu semakin takut kepada Allah, semakin cinta kepada akhirat, kemudian mengurangi cintanya terhadap dunia, membuat dia semakin semangat dalam beribadah. Itu ilmu yang bermanfaat. Membuatnya semakin merasa dirinya itu banyak kekurangan, ya. Banyak memiliki kekurangan. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Yang ke-15, wa zajruhu an ayyurida bil ilmi nafi' ghaira wajhillahi ta'ala. Jadi mencegah orang yang mencari ilmu dari menginginkan ilmu yang bermanfaat itu selain karena Allah. Nah, ini membimbing agar orang-orang yang menuntut ilmu, al-muta'allimin, itu benar-benar
dalam mencari ilmu, dalam mengaji itu lillahi ta'ala, karena Allah. Karena ingin mengharap ridho Allah. Nah, ini dibimbing oleh sang muallim, sang guru. Yang ke-16, wasaddul muta'allimi an ayyashtahila bi fardil kifayati qabla al-firahi min fardil aini. Wa fardu ainihi islahu dhahiri wa batini bit taqwa. Dan juga adab seorang guru lagi adalah menghalangi atau mencegah orang yang belajar dari kesibukannya mempelajari fardu kifayah sebelum selesai dari fardu ain. Dan fardu ain itu adalah memperbaiki dohir dan batinnya bittaqwa dengan ketakwaan. Nah, ini juga ya perlu dibimbing. Jangan sampai orang yang mencari ilmu atau murid-murid itu melakukan amal-amal fardu kifayah dibanding fardu ain. Ya. Jadi mengutamakan fardu kifayah daripada fardu ain. Nah, sedangkan fardu ain itu ini utama, ya, kewajiban individu, kewajiban masing-masing. Nah, kalau fardu kifayah itu kan fardu kewajiban kolektif istilahnya. Jadi kifayah itu artinya cukup manakala sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lain tidak dosa. Itu namanya kifayah, fardu kifayah. Nah, kalau fardu ain itu kewajiban masing-masing. Ya. Kewajiban masing-masing, jika dia meninggalkan maka dosa masing-masing. Ya. Yang lain tidak mencukupi. Nah, itu ada fardu ain. Nah, fardu ain itu seperti sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu itu kewajiban masing-masing, fardu ain. Ya. Nah, itu utama. Sedangkan fardu kifayah misalnya sholat jenazah. Ya. Nah, sholat jenazah itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Gitu. Pengurusan jenazah. Manakala sudah ada yang melakukannya, sebagian atau beberapa orang, maka tidak terkena dosa yang lainnya. Nah, begitu juga dalam hal misalnya mencari ilmu, ngaji. Ngaji itu menjadi fardu ain manakala yang dipelajari, yang dikaji itu adalah syariat. Ya. Dalam konteks ingin mengerti bagaimana tata cara ibadah ketika dia belum mengerti, itu fardu ain. Ya. Sedangkan fardu kifayah itu ya kalau misalnya pengajian umum, itu kifayah, pengajian umum misalnya, atau ilmu-ilmu yang lain yang dipelajari, misalnya ilmu kedokteran, ilmu matematika misalnya. Itu bukan fardu ain, ya. Tapi bisa jadi kifayah. Kalau sudah ada yang misalnya yang mempelajari tentang kedokteran, ya sudah cukup. Sudah cukup. Dan di antara fardu ain itu adalah islahud dhahiri wa batini bittaqwa. Adalah memperbaiki lahir dan batin bittaqwa dengan ketakwaan. Itu fardu ain. Bagaimana kita memperbaiki dohir dan batin kita. Nah, ini bagaimana kita memperbaiki ibadah kita secara dohir, sholat katakan misalnya. Sholat kita secara dohir, kita mengerti prakteknya, bagaimana caranya takbir, bagaimana caranya ruku, sujud, bacaan-bacaan di dalamnya. Nah, ini ibadah dohir. Ya. Nah, sedangkan batin, memperbaiki batin, ini bagaimana kita ibadah itu ikhlas karena Allah. Itu wajib. Bagaimana caranya agar kita ini ibadah hanya karena Allah. Kemudian ketika kita misalnya sholat, kita khusyuk, menjaga hati, tadarru dan khudu di hadapan Allah. Nah, itu urusan batin. Jadi memperbaiki zahir dan batin. Begitu juga dengan amalan yang lainnya. Bagaimana kita memperbaiki sikap kita dengan menghiasi bil akhlaqil karimah, menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik, menjaga tutur kata kita,
menjaga anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Nah, ini adalah lahiriah, ya, lahiriah kita. Nah, itu wajib. Begitu juga menjaga batiniah kita. Bagaimana menghiasi hati kita ini dengan sifat-sifat yang terpuji. Ya, seperti tadi, tawadhu, kemudian ikhlas, husnudzon, selalu berbaik sangka, tidak pernah hasud, membuang tuh sifat-sifat buruk dalam hati kita. Yang sudah kita bahas dalam kajian-kajian sebelumnya, ya. Nah, makanya kitab ini sebenarnya bagaimana kita dibimbing oleh muallif Al-Imam Al-Ghazali untuk bisa mendapatkan hidayah, permulaan hidayah, bidayatul hidayah, ya, dalam mengamalkan syariat. Nah ini, dan makanya kitab ini kecil, sederhana, tapi dalam prakteknya, dalam pengamalan itu luar biasa. Ini perlu mujahadah, ya. Karena kita harus berusaha menghiasi lahir batin kita dengan akhlak yang baik. Nah ini luar biasa ini. Kemudian yang terakhir dari adab seorang alim adalah wa mu'akhadhatu nafsihi awalan bittaqwa yaqtadi al-muta'allimu awalan bi'amalihi wa yastafidu tsaniyan min aqwalihi. Tentu yang 17 adalah seorang yang alim itu mewajibkan sendiri, ya, dirinya atau jadi pertama kali mengharuskan dirinya itu dengan ketakwaan agar diikuti oleh muridnya, orang yang belajar, bi'amalihi dengan amalan-amalannya, dan yang kedua dapat berfaedah atau dapat mengambil manfaat dari ucapannya. Nah ini tentu sebagai guru, ya, guru itu orang yang digugu dan ditiru, gitu kan. Nah, jadi bukan hanya mentransfer pengetahuan, mentransfer ilmu, akan tetapi bagaimana menjadikan dirinya itu sebagai suri tauladan. Suri tauladan bagi murid-muridnya. Ya. Sehingga apa yang dikatakannya itu, yang disampaikan itu, ini sudah diamalkan oleh sang guru. Itu idealnya memang seperti adabnya. Ya, seperti itu adabnya. Ketika misalnya seorang guru, ya, menjelaskan misalnya tentang sholat berjamaah, laung gurune dhewe karo sholat berjamaah, ya kan, akhirnya bertentangan seperti itu. Ya. Misalnya, ya, menganjurkan muridnya untuk selalu bersedekah, laung gurunya sendiri pelit. Ya. Nah ini kan sudah kontradiktif seperti itu. Nah jadi orang yang benar-benar guru sang guru itu, ya manakala dirinya itu sudah menghiasi bittaqwa dengan ketakwaan, baru kemudian akan dicontoh, ditiru, diteladani oleh murid-muridnya. Itulah adab idealnya seorang alim, seorang mursyid, ya, sehingga disitulah akan manfaat apa yang disampaikannya, kemudian juga barokah. Jadi ada barokah sang guru, barokah ilmu, dan juga barokah keikhlasannya itu. Nah, itulah adab seorang alim. Jadi bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, mentransfer pengetahuan, tetapi lebih dari itu, yaitu seorang guru adalah seorang yang digugu dan ditiru. Baik, hadirin rahmati Allah, barangkali ini saja dulu kajian kita tentang adab al-alim. Nanti adab muta'alim, orang yang belajar, juga akan diteruskan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan kajian kita bersama ini. Selanjutnya masih ada beberapa menit lagi, silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan. Baik, jadi memang disebutkan dalam kitab Matan Takrib misalnya, dalam kitab fikih, bahwa adab dalam buang hajat itu, ya, ini adab dalam buang hajat, kalau misalnya di luar tidak tertutup,
ya. Mungkin kalau dulu mah jamban ya, sudah jamban atau di luar. Ini hendaknya tidak menghadap ke kiblat, ya. Tidak menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Bahkan tidak boleh menghadap matahari atau juga bulan. Nah, ini adabnya. Itu kalau misalnya terbuka. Tapi kalau misalnya tertutup, seperti kita misalnya di rumah, kalau sudah masing-masing ada WC-nya, toiletnya misalnya begitu. Nah, ini tidak masalah. Tidak apa-apa. Sekalipun menghadap kemana saja boleh sih. Ini mah kalau terbuka, misalnya di luar, di padang pasir, kalau dulu kita misalnya di belakang rumah misalnya, gitu ya. Itu sebagai adab saja. Kalau misalnya menghadap ke kiblat makruh. Tidak. Jadi hanya adab itu. Terima kasih. Baik. Jadi yang pertama terkait dengan ma'ul mustakmal. Jadi ketika misalnya air itu bekas basuhan muka misalnya, ya, bekas basuhan muka. Nah ini kalau misalnya ditampung, nah itulah namanya mustakmal. Namanya air yang digunakan ini mustakmal. Makanya ketika digunakan lagi misalnya ke tangan misalnya, nah ini sudah mustakmal sehingga suci tapi tidak mensucikan statusnya. Tapi kalau misalnya tadi membasuh air muka, kemudian jatuh ke tangan misalnya, ditampung. Tapi untuk membasuh yang kedua kalinya, nah itu tidak masalah. Kenapa? Ya karena yang pertama artinya sudah air tohir mutohir, air mutlak. Adapun yang kedua itu tidak, artinya sudah terhitung suci mukanya. Berbeda ketika digunakan untuk yang baru, itu mustakmal. Begitu ya. Nah, jadi tidak masalah seperti itu. Kemudian juga atau misalnya kalau misalnya air di gayung misalnya. Nah, kemudian ketetesan ini bekas muka, bekas basuhan tangan, ini juga itu mustakmal. Ya. Di samping memang karena air itu tidak mencakup 2 kullah. Berbeda kalau air itu sudah mencapai 2 kullah. Banyak airnya, ya tidak masalah. Langsung kita kolam gede misalnya, atau ya kolam 2 kullah itu ukuran ini Pak ya. 2 kullah itu ukuran panjang kali lebar itu 60 cm. Jadi kolam persegi 4, panjang kali lebarnya 60 cm, tingginya juga 60 cm. Maka ketika ketiba najis, nah itu kalau tidak berubah warna, tidak berubah ininya, ya tidak masalah. Kita langsung ngobok di situ tidak masalah. Itu namanya air yang banyak. Kemudian yang kedua, ini terkait kecipratan. Jadi tergantung. Ketika air cucian itu najis, kemudian nyiprat ke kaos kita, ya maka najis. Tapi kalau misalnya cucian itu tidak najis, ya, seperti misalnya kena sabun, atau mungkin barangkali pakaian yang tidak ada najisnya, hanya kotor doang, tapi tidak najis, gitu. Kalau ini tidaklah najis, gitu ya, hanya kotor doang. Nah, itu tergantung tadi cucian itu. Kalau misalnya cucian bekas ompol misalnya, Pak. Misalnya anak-anak ngompol itu ya, lalu kemudian nyiprat ke baju kita, dan najis berarti. Ya, terkena najis. Ya, tentu tidak boleh digunakan untuk ibadah. Ya, demikian wallahu a'lam. Baik. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah mendengar doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarri 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.